Kasus pelecehan yang dilakukan oleh pendeta JMS, apakah sebenarnya dia difitnah? Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kembali lagi bersama Opini Tengah Malam yang akan ngebahas tentang JMS. Anjlos. Gila sih ini. Korea, bro. Salah satu dokumenter terfuck up sih menurut gue. Iya. Tapi seru ya. Seru-seru dari awal. Diikutin. Menurut gue kayak udah tegang tuh Riz apa yang terjadi sampai kan di Iya. awal-awal kan dikasih lihat kan kayak dia diikutin, ada yang nungguin di depan hotelnya. Iya, Gila sih. Ya gue juga maksudnya maksudnya emang kasusnya kelihatannya seru gitu. Cuma pas anjing 8 episode bro, tapi cobalah 1. Makanya kan besokannya gue langsung Fed lu nonton Fed JMS Fed. Seru Fed, gue langsung gitu kan di Discord anjing, ternyata seru. Dan kisahnya JMS ini cuma 3 episode sebenarnya. Ternyata si In the Name of God itu membahas 4 kasus di Korea ya. Sekte berarti ya di sana. Tentang pemimpin agama di sana lah yang sesat. Katanya tuh yang ketiga bener-bener lebih parah daripada si JMS ini Riz katanya. Yang ketiga tuh ada 4 kasus. lu tau gak namanya tapi? Nggak Apa belum tahu? Gue cuma Belum baca tahu, doang dari komentar. Katanya kan ada 4 kasus nih. 8 episode 4 kasus. Iya. Nah yang ketiga tuh katanya parah banget. Sampai di skip sama dia. Anjay. Gue jadi penasaran sih. Apa Gue itu? penasaran juga sih. Menarik sih karena In the Name of God ini sempat viral beberapa kayaknya sebulan lalu deh. Dan Dia banyak rilisnya 3 Maret kalau nggak salah. 3 Maret kan, Nah. dan banyak yang request Opini Tengah Malam untuk bahas kan. Iya, karena emang booming banget sih di Iya. Netflix Indonesia ya. Betul Masuk banget. top series lah. Iya. Dan kita akan ngebahas tapi kali ini dari sudut pandang yang menarik banget karena Faris menemukan fakta atau bukan Nggak fakta tahu sih. fakta juga sih. Bukan Argumen fakta, lah. ya argumen orang kalau Iya. seandainya JMS ini tidak bersalah, dia difitnah. Iya betul. Lu JMS ya Riz jangan ya. Iya. Karena semua orang di JMS mengatakan seperti itu. Jangan lu di JMS ya. Anjing ketahuan anjing cabang Indonesia. Ada anjir katanya. Emang ada? Katanya ada, gue Tapi nonton dari. kayaknya emang ada sih, soalnya yang di dokumenternya bilang ada di Malaysia juga kan. Itu kan harusnya masuk ke sini ya. Iya, maksudnya deketan gitu pasti Iya. ada lah. Kalau dari yang gue nonton di YouTube, YouTuber Korea Reomit ya kalau nggak salah namanya. Dia bilang ada katanya. Oh di Indonesia. Katanya di dia nggak bilang spesifik di Iya. mana, cuma tempatnya ruko sama pertokoan gitu. Oh. Tapi gue yakin kayaknya sih nggak bakal bertahan lama sih. Kenapa? Iyalah, Maksudnya? Karena kalau di Indonesia kan setahu gue ada regulasinya gitu Riz. Iya. Under GBI, under apa Ya gitu. cuma kalau maksudnya tersembunyi gitu, Fed, hiding. Iya. Maksudnya mereka tetap ada, cuma nggak secara resmi diakui gitu. Mungkin Harusnya bisa, ada mungkin. sih ya sampai sekarang, feeling gue sih. Harusnya ya mungkin Pengikut bisa begitu. sih. Nah, kita mau ngasih tahu juga nih ke kalian sebelum kita mulai masuk ke JMS ya, bro. Kita tidak ada video podcastnya karena videonya hanya untuk di YouTube. Kemarin kita kasih ya teaser lah. Iya. Iya. Jadi buat kalian yang pengen lihat studio kita, itu ada di YouTube dan tayangnya berbarengan gitu ya. Jadi kalau bisa nonton di YouTube. Terserah sih, mungkin ada yang prefer audio doang kan Iya. gitu, buat sambil kerja biar nggak ke distract. Iya. Benar, bisa, benar. bisa dengerin di Spotify. Ya, dan kalau di YouTube mungkin kalian lebih ada visualnya, lebih bisa ngeliat kita lah. Iya, sama ada gambar-gambarnya ya. Iya, Ada iya. gambar-gambarnya. Dan buat yang dengerin di Spotify nih, kalian inilah rating lah Opini Tengah Malam ya. Gitu biar kita masuk Bintang 5. bintang 5. Bintang 5, Mbak. Kan ya Itu totalnya terakhir lihat berapa? 50. Oh 5. 50. Terakhir tuh kalau enggak salah cuma 24 enggak salah. Pas sebelum kita comeback. Lumayan ya. Lumayan. Maksudnya nggak ada iseng-iseng bintang 1 gitu, biasanya kan ada tuh. Nggak Iya, tahu iya. sih gue. Kayaknya sih nggak ada ya. Untungnya bintang 5 kita. Jadi kita berharap support dari kalian juga untuk di bintang 5-in di YouTube. Jangan lupa di like, share, and subscribe juga ya. Jangan lupa di link deskripsi kalau kalian mau saweria juga ada, dan kita akan live. Kita akan live, bro. Tiap bulannya 1. Tiap bulannya 1. Kayaknya untuk di bulan April ini jatuhnya itu pas di tanggal 20-an deh. Nanti gua akan umumin di Instagram lah. Ya kalian follow lah IG-nya OTM, karena di situ kita akan kalau ada sesuatu kayak live gitu kita kasih taunya di situ pasti. Betul banget. Buat kalian yang pengen tahu informasi seputar film, update-nya itu dari Twitter. Dan buat kalian yang pengen tahu tentang rekomendasi film, ada di TikTok, bro. TikTok kita Iya. kemarin baru FYP. Mantap. Anjay, gila ya. Jadi ya pokoknya dukung Opini Tengah Malam. Dan mungkin buat ada yang sedikit bingung ya, karena Bang kok lu ada di Noise lagi, kemarin bahas John Wick gitu. Ya sebenarnya kita ada sama Noise masih ada 2 atau 1 episode yang emang kita harus tayang sama Noise gitu. Iya. Dan nanti akan ada lagi. Jadi
buat kalian yang nonton John Wick dan pengen tahu reviewnya langsung ke Noise. Tapi Gitu. konspirasinya udah enggak ya. Untuk konspirasinya udah enggak. Iya, kita tayang Gitu. reguler cuma di Spotify, Spotify, Iya, sama tapi per YouTube. minggu. Ya, dan kalau seandainya tiba-tiba muncul di Noise mungkin itu emang special episode aja yang kita tayangin ya. Maksudnya kan kalau kita putus apa kayak nggak di Noise lagi, bukan Iya. berarti kan kita nggak bisa kerja sama lagi ke depannya gitu kan. Betul. Kita sama Noise masih menjalin hubungan yang sangat Nah. amat baik gitu. Dan gimana buat kalian langsung di YouTube komen aja, tulis di kolom komentar bahas apa lagi ya. Karena kita akan mau bahas JMS. Dan gimana nih dekornya ya? Mm-mm. Gila menarik banget, Bro. Gila. Barangnya beli di mana nih, Fet? Belinya kita di marketplace sepi. Oh, sepi. Sepi. Kayak Memang- ngomongnya terpaksa ya. Takut nggak lucu kayak. Enggak, tapi emang itu lagi naik sih ya. Iya, Gitu. Ya semoga panjang lah sama kita lah. iya semoga placementnya terus-terusan lah ya. Iya. Amin dah. Iya gitu. Biar kompetitornya juga kayak, wih gue nggak mau kalah nih gitu kan. Kemarin kan gitu bisa langsung placement lagi. Oke, kita akan bahas JMS bro. JMS mungkin kita akan bahas mulai dari backgroundnya dan lain sebagainya gitu kali sih ya. Iya, semuanya membahas tentang kisahnya doang gitu. Maksudnya dari sudut pandang korban dan menyudutkan si JMS gitu lah. Nggak ada, pokoknya nggak ada pembelaan dari dia sama sekali dah intinya. Mm. Kita coba nih, kita cari sudut pandang lain intinya gitu. Tapi sih. ini lu dapat di mana? Valid gak nih? Iya, Ntar di kevalitannya dia memberikan berapa sumber sih, ntar akan gue sebutin. Cuma ya yang upload dari JMS Providence-nya. Maksudnya ada website JMS Providence, jadi mereka mencoba mengumpulkan segala bukti yang Heeh. menguatkan kalau JMS itu nggak bersalah gitulah intinya lah. Oh, oke. Ya ujung-ujungnya dari pembela JMS pastinya lah. Iya, iya, iya. Ya, Jadi mereka menarik lah. mengumpulkan gitu ya. Iya, Mm-mm. mencoba mengumpulkan gitu. Mencoba membuktikan lah. Gue Iya. juga soalnya ini baca-baca nonton YouTube-nya gitu, Itu apa? khotbahnya ada. Oh, si JMS-nya ya. Iya. Gili. Dan sebenarnya menurut gua ya biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi itu yang upload siapa? Dari Ah, channelnya dia apa Channelnya orang dia, upload? channelnya Oh, dia. Berarti di YouTube-nya juga ya? Ada. Resmi Tapi gitu. komennya di disable. Iyalah. Nah, iyalah bro. Iya bro. Oke lah, mungkin kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke backgroundnya JMS. Jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Gimana is JMS ini? Ya gue bakal bahasnya yang di awal dikit sih, karena gue yakin kalian semua yang nonton atau dengerin ini pasti udah pada nonton Iya. seriesnya gitu ya. Mm. Ya intinya sih nama resmi ajaran tersebut jadi CGM bro. CGM. Yoi. Apa ya? Enggak tahu. CGM. CGM namanya Christian Gospel Mission. Itu nama resminya. Oke. Kalau Jadi- diartiin bahasa Indonesia sih keren sih. Keren dan sangat tidak mencurigakan ya, Iya. seperti apa maksudnya ajaran-ajaran agama atau gereja pada Pada umumnya. Hmm. Tapi nama JMS gitu-gitu kayaknya sih nama tidak resmi atau nama julukan mungkin dari orang atau enggak dari si pengikutnya yang dari dalam kali ya. Heeh. Karena kan terkenalnya juga itu nama pemimpinnya juga itu. Mm. Terus kayaknya sih sempet diprotes gitu, Fet. Kayak kenapa nama ajaran lu itu nama lu sendiri gitu. Maksudnya kan seperti menyuruh orang-orang untuk menyembah dia kan. Heeh. Jadi ya itulah banyak ciptaannya, ada Jesus Morning Star. Terus ada apa lagi gitu, Jesus apa ya? Pokoknya ada lagi dah singkatan lainnya banyak gitu. Dia mencoba mencari alibi gitu sih. Nah intinya si Jong Myung Seok, gimana sih cara bahasanya? Iya, Jong Myung Jong Seok. Myung Seok, Jong Myung Seok. Seks Seorang- anjing. Mentang-mentang ini ya. Habis kemarin ya. Skandal ya anjir. Dia ini pemimpin gerejanya yang tadi itu dibuat sekitar tahun 1980-an lah. Mm. Udah jadul banget. Nah ketika mendirikan kelompok tersebut, kondisi Korea itu lagi krisis. Hmm. Dan dia katanya memanfaatkan pemuda-pemuda Korea pada saat itu, anak-anak kuliah gitu yang lagi mencari jati dirinya gitu. Dan Iya. katanya si gereja JMS ini pokoknya menjadi tempat yang cocok lah untuk anak-anak muda pada zaman itu yang pemikirannya mulai modern gitu. Hmm. Karena agama yang dibawain oleh si JMS ini kan sangat logis lah. Iya. Dia mencoba memetaforakan semua yang ada di Alkitab kan, coba dimetaforain ke logika gitu-gitu. Jadinya banyak yang merasa cocok. Anak-anak pintar kuliahan gitu banyak yang merasa, wah ini kayaknya agama yang tepat nih untuk gue gitu-gitu lah. Karena Iya. emang mereka di usia-usia segitu pada nyari jati diri sih. Iya. Maksud gua, lu juga waktu kuliah kan baru deket Tuhan.
Iya. Ya kan, jadi kayak emang apa namanya di umur-umur segitu orang masih labil, masih kadang pengen antara foya-foya, ya kan. Tapi ya momen yang tepat sih menurut gue untuk si JMS ini masuk sebenarnya. JMS juga pinter tapi Bim. Kenapa? Dia tuh ngerekrutnya tuh orang-orang yang hits gitu loh. Kayak misalkan influencer. Collabs ya, dia Iya. kolaborasi ya. Jadi kalau influencer masuk nih ke JMS, terus dipromosiin tuh sama dia. Anjay. Jadi kayak nih aja dia masuk ke gereja gua nih. Iya Masa lah. lu enggak kayak gitu-gitu. Oh buzzer, pakai buzzer. Iya, anjir. Gila, zaman dulu Ide gokil. juga mungkin kan kayak orang populer di kampus kan gitu pasti banyak ya. Kayak yang pengen kayak dia gitu lah. Iya. Yang pengen ikut JMS lah karena ada si Fedrian misalnya gitu kan. Ya. Pengen deh gue jadinya. Nah, si JMS ini yang buat dia apa ya? Buat orang-orang umatnya ini kayak terkesima gitu karena dia sering buat prediksi, bro. Iya. Dan bahkan katanya keajaiban, anjay. Kalau nggak salah satu kuliah sama Gurita Paul ya. Prediksi ini dong pil Piala dunia ya. Ini goblok. Itu suka membuat prediksi, salah satunya kalau di dokumenternya sih dia memprediksi presiden ya. Presiden. Iya, Iya, presiden iya. urutan Presiden kemenangan ya Korea. kan. Iya, bahkan menang-menang sampai urutannya votingnya kayak presiden ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan benar itu gimana ya? Nah itu kalau Hoki doang ya? kalau gue baca ya Riz ya. Jadi ada yang orang Korea nih ngomong kalau gereja-gereja di Korea itu kebanyakan bukan dapet kayak disponsorin sama orang bisnis gitu. Jadi kalau yang gue tangkep ya, kemungkinan ada orang-orang bisnis yang petinggi-petinggi sponsorin si JMS tersebut, jadi dia bisa dapat bocoran. Bocoran kan, dapat bocoran. Makanya dia bisa tahu. Jadi Ordal. udah biasa katanya di gereja-gereja sono Gila. tuh disponsorin. Ngeri juga sih. Maksudnya untuk orang yang tidak tahu apa-apa kan kayak anjing jangan beneran utusan dari Tuhan ya bisa Nanti ada- bisa tahu gitu. Ada yang lebih keren lagi loh pas yang dia di apa? Pakai panjangnya Korea berapa? Oh iya. Itu gue juga bingung. Yang mana sih itu? Yang Ya, mana cocok sih? logi ya. Iya cocok logi sih brengsek dah. Yang Lupa dia gue. panjangnya Korea itu Bim. Dia Dia, pokoknya dia cocok logi sama apa dia tuh kan? Lupa lagi. Nomornya Nomor apa? yang di sel. Oh iya anjir. Itu ntar kali ya. Iya ntar itu. Rada Nah, ketiduran dia gitu. katanya prediksi dan juga keajaiban beberapa ada di dokumenter disebutin ada salah satu umatnya gitu yang ibunya ya. Ibunya pokoknya salah satu keluarganya ada kanker atau apa gitu. Terus sama JMS kayak tenang aja lu akan survive cancer ini, tenangnya gitu-gitu lah, tapi akhirnya sembuh anjing. Oh, iya. Hoki sih kayaknya. Tapi kalau itu hoki sih feeling gue sih. Tapi si JMS itu dia kedokteran gak sih? Bukannya salah satu apa sih namanya? Apa ya jatuh ya? Saksi apa sih? Yang orang yang diwawancara di dokumenter itulah dia bilang bukannya lulusan SD ya? Tapi kok dia sempat ngomong dokter-dokter gitu ya? Apa gue yang salah tuh ya? Itu dia bohong kali. Gue nggak ngeriwain Maksudnya lagi. bohong ke cewek-ceweknya biar mau Iya. diperiksa maksudnya. Oh iya. Itu Riz, maksud gue pas dia khotbah dia tuh ada kayak ngomong dia tuh sempet Oh. dokter apa gitu. Tapi Nggak gue tahu. nggak rewind Cuma lagi. salah satu orang yang diwawancara di komentar sih bilangnya padahal dia cuma lulusan SD tapi dia Iya. bisa menguasai, maksudnya bisa punya banyak pengetahuan gitulah. Jadi makanya gue pikir yang dia kanker itu yang dia ngomong bisa hilang, apa jangan dia tahu gitu. Iya. Tapi walaupun mustahil Tapi sih sebenarnya sih. Kalau tahu kan harus pakai alat-alat aja, Iya sih, nggak itu bisa ngeliat muka doang bisa Organ tahu. dalam ya soalnya ya. Iya. Nah itu hoki sih menurut gue, dari sekian banyak gue yakin cuma itu doang juga gitu. Iya sih, pasti kan banyak yang Iya, gagal banyak juga yang ya. gagalnya juga. Iyalah masa orang datang kanker dibilang waduh kamu mati besok kan nggak mungkin. Pasti dia mencoba mempositifkan ya. Besok juga hilang. Iya. Ya udahlah gitu. Ya bener aja. Nah setelah beroperasi selama beberapa tahun muncul berita kontroversial bro yang menuduh bahwa JMS melakukan pelecehan seksual terhadap pengikutnya yang wanita. Nah tapi yang pertama kali melaporkan secara resmi gitu ya, ngumpulin data-datanya itu si Profesor Kim Do Hyung. Itu dia ngelapor ke SBS. Kayaknya sih gue tangkap SBS, gue nggak nyari sih maksudnya. SBS antara media atau enggak TV sih. Maksud gue antara media cetak atau enggak TV sih. Itu gue nggak tahu pasti tapi harusnya sih itu. Dia si Kim Do Hyung, Profesor Kim Do Hyung ini membuat tuduhan pelecehan seksual terhadap JMS. Akhirnya media-media mulai mengangkat isu tersebut. Nah mulai ramai itu dari situ. Ya, gara-gara semua. pacarnya kan. Iya, dipeluk. tapi dia tuh mantan ininya kan. Maksudnya mantan kelompok JMS kan dulu. Enggak. Emang enggak ya? Pacarnya doang Riz. Bukan yang dia pertama kali ngelihat JMS terus dia langsung keluar tuh. Itu gara-gara dia dilaporin dulu sama pacarnya. Hmm. Kan dia dipeluk tuh katanya pacarnya. Terus dia ini kok
gereja kok meluk-meluk kan. Iya. Terus dia datang tuh ke gerejanya, terus dia bilang kalau Dia nggak ngeliat salah, khotbahnya ya. iya khotbahnya yang bilang profesor tuh harusnya di bawah gua lah segala macem gitu. Nah si Kim Do Hyung ini juga pendiri gerakan anti JMS, anjay. Iya selama Dan 30 katanya tahun. 30 tahun dia sampai Iya. bikin buku Iya, juga. iya, Dia benar-benar apa ya, pengen mencari keadilan lah untuk JMS ini karena mantan pacarnya itu yang pertama kali lapor ya. Mengungkapkan juga ya. Iya. 30 Karena dia- tahun masalahnya bro. Dia sudah berhasil menemukan banyak korbannya juga kan, Heeh. gara-gara dia nih. Nah akhirnya dari CGM-nya atau dari kelompok JMS itu menuntut SBS atau media itu. Akhirnya si JMS pergi ke luar negeri dengan alasan untuk berkhotbah dan tuduhan tersebut akhirnya ditarik dan JMS akhirnya secara resmi boleh bepergian. Intinya sih ya kagak ketemu buktinya mungkin ya. Jadi akhirnya dilolosin lagi gitu. Anjing malah staycation bro. Gila nih bro. Bro. Dan staycationnya bukan staycation doang bro, mencari korban anjir. Iya anjir gila dah nih. Itu dia yang melakukan pelecehan sendiri, terus kayak pengikutnya yang cowok kayak nggak dikasih jatah juga. Enggak. Hah? Enggak, dia doang. Kan dia Tuhan, Bim, dia ngomongnya. Dia tuh Oh. Mesias, dia tuh Tuhan. Jadi yang cowok kayak ya udah lu denger khotbah aja gitu. Nggak tahu. Maksudnya Iya nggak sih ikutan. Enggak, ya semua cewek buat dia pokoknya intinya dah. Anjir, HIV ya. Nah itu Gua sih nggak salah tahu satunya sih. Jadi di awal-awal kan juga udah dibilang kan dia pernah main sama 50 cewek Iya. gitu. Sampai bijinya bengkak anjir. Anjing. Sampai bijinya bengkak anjir. Lu bayangin gitu. Tapi kok Jadi- nggak HIV ya? Cuma Apa katanya jangan Pakai mukjizat. kondom. kata Kamu enggak. mana ada anjing mukjizat. Goblok. Enggak tapi katanya dia tuh cuma kayak masukin semenit terus ganti. Ini cuma nyobain doang, Iya, nyobain. nyicip. Si bangsatnya tuh gitu anjing, nyicip, goblok deh. Masalahnya cewek cakep-cakep lagi ya? Iya, Ada- kadang kan dia ada kriterianya kan. Iya, 170 bro minimal tingginya. Iya, yang dia suka tingginya sekitaran segitu ya. Iya, Sama masih muda. masih Iya muda. 20 tahunan ya. Wah gila sih. Epic bro. Nah si James ini sempat dipenjara 10 tahun akibat kasusnya ini bro. Ya Dan- ini dong penangkapannya dong. Nah itu nanti tuh. Oh itu nanti ada. Nah, ini cuma sedikit glimpse kalau dia pernah di Iya. penjara lah gara-gara kasus pelecehan seksualnya dan disebutin di Korea, Hong Kong, Taiwan, China dan bahkan Australia gitu. Hmm. Itu belum nyebut yang Asia Tenggara ya. Iya, iya. Dan masih ada lagi kan. Nah untuk keluar dari sekte itu katanya susah banget. Kalau mereka nggak ikut gereja lagi dia bakal diteror lah intinya Iya. sama bukan sama JMS-nya tapi sama pengikut-pengikut Iya. yang lain anjir. Pengikutnya juga serem sih. Gila ya kayak udah kecuci otaknya bener-bener parah anjir. Maksudnya kayaknya gue yakin itu bukan suruhan JMS gitu. Iya. Kayak mereka melakukan itu atas dasar kemauan Kemauan, mereka sendiri iya. atau keloyalitasan mereka ke JMS gitu. GMS-nya kayaknya sih cuma fokus buat nyari cewek doang Iya, ya Riz ya. heeh. Gak mikir sampai ke bawah-bawah banget ya. Iya, gila sih sampai segitu ya. Maksudnya apa ya? Sampai lu bisa neror orang gitu. Ngeri juga ya Fet ya maksudnya ketika maksud gue gak ke gereja gitu tiba-tiba ada yang lu gak ke gereja ngapain lu kemana lu gitu-gitu kan terganggu juga risih ya. Cuma maksud gue sih apa namanya JMS-nya sendiri juga pinter juga sih dia berkhotbahnya Fet. Maksudnya lumayan ngerti Alkitab gitu loh. Dia tuh baca Bim. Kan di Katanya kan sampai awal-awal. 2000 kali 2000. ya. Iya. Tapi ya itu baca doang anjir. Iya Baca sih, doang gak jadinya- dipahamin, gak diminta pengertian dari Tuhan gitu. Tapi 2000 kali seenggaknya paham lah dikit Fet anjing. 2000 kali anjing. Mungkin beberapa Tapi ayat itu yang gue mudah gak kali yakin ya. itu angka yang benar juga sih. Paling gue yakin paling cuma 10 kali gitu. Iya metafora. Anjir lu baca Alkitab 2000 kali. Lebih-lebihin ya dah. Lebay anjir. Maksudnya bukan lebay ya, saya lebay banget. Maksud gue boleh baca Alkitab sering-sering bagus gitu loh. Cuma kayak dia kalau untuk JMS tuh kayak metafora karena tujuannya dia tuh cuma seks anjir. Apa mungkin dulu awalnya bener bener gitu. gitu kali ya. Enggak, tapi gue yakin kalau misalkan dia sampai 2000 kali gitu ya. Kayak dia mencari celah yang dia bisa jadikan untuk mencuci otak jemaatnya gitu intinya. Oh, tapi ini apa? Gue tuh sempet ada ajaran juga. Sebenarnya kalau nggak salah di Alkitab juga ada deh. Mempelai Kristus ada sebenarnya. Cuma Itu apa maksudnya? ya intinya kita jadi mempelai Kristus ya kita jadi suci gitu Iya. Riz. Maksudnya kan kita setia dong. Bener kan kita kan mau Oh, iya. menikah sama Tuhan gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi mungkin itu Riz celahnya Riz. Iya kayak gitu. Cari tuh si bangke. Dia kayak mencari celah-celah yang bisa dia twist dan dijadiin ke kemauannya dia sendiri.
Iya bro, tangannya main bro, slebel. Iya, anjing banget sih pakai Gila. bawa-bawa ini ya, Slebel. bawa-bawa Tuhan ya. Iya anjing Iya. bangsat. Anjing di sini dibongkar semua sih di In the Name of God ini. Nah yang keluar dari sekte itu balik lagi katanya bahkan salah satu ininya ada yang sampai diculik, itu keterlaluan sih. Maksudnya kalau lu neror aja, misalkan kayak nanya-nanya gitu ya, lu kenapa nggak ke gereja, itu kan itu udah bukan haknya dia ya. Maksudnya itu privacy mungkin kenapa atau kenapa. Sampai diculik anjing, itu udah kayak komplotan kriminal loh. Masa diculik gara-gara nggak datang ke gerejanya lagi? Iya. Dan jadi disiksa juga kan katanya. disiksa, makanya stres kan pengikutnya yang mau keluar tuh kayak stres gitu loh. Iyalah, ngeri pasti. Maksud gue gini, ketika gue nonton dokumenter ini, gue ngerasa bodoh gitu loh. Maksud gue kayak kenapa kok lu gampang bisa percaya, tapi gue nggak tahu ketika gue di saat di posisi itu Iyalah. mungkin gue bisa percaya gitu loh, Bet. Gue juga nggak ngerti sih. Kita Iya, pasti karena bingung, kan- itu di luar Karena kan logika kita tidak gitu. melihat langsung gitu loh, Fet, intinya, Fet. Maksudnya Setiap, nggak setiap ikut minggunya kesana, gitu iya. ya. Paling mentang-mentang kalau gue ikut, gereja di mana, di GMS aja, cewek cakep-cakep bro. Iya. Mentang-mentang gitu doang ya Iya kan. sih. Tapi kan Mejeng. iya, cewek cakep-cakep bro, asli di GMS aja gitu. Karena kan mungkin banyak orang yang tidak melihat, maksudnya kalau cowok, kalau kita cowok Iya. ya, tidak melihat sisi aslinya gitu, yang kan itu kan rahasia banget kan. Maksudnya kita tidak bisa melihat sejauh itu. Cuma yang cewek itu kan, yang mereka melihat langsung, bahkan dilecehkan langsung gitu. Dan mereka terjebak di situ, itu kasihan sih. Iya. Nah ini saking gilanya bahkan si James itu dianggap dan menganggap dirinya sebagai Mesias dan juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah ini nih. Itu sih. Udah. Nabi palsu. Ini ada videonya nih yang dia ngomong sendiri kan. Iya. Di dokumenternya kalau dia ini Mesias. Iya. Menurut gua argumen lu apapun Riz, kalau dia ini difitnah ini udah nggak valid dah. Dari awal dia udah salah ini. Menurut gua ya. Oke. Ntar kita bahas itu ya. Dan, Gile, kuat nih bro. Ini tapi ini salah satu yang poin yang bikin gue kayak anjing seru nih. Gue suka nih ngikutin cerita kayak gini kan. Seru aja gitu ngeliat orang yang menganggap diri sebagai Tuhan dan apa gitu yang ada di otaknya dia, gue kayak seru aja nguliknya gitu. Mungkin yang di selanjutnya bakal kayak gini juga kali ya. Yang kan ada 3 cerita berikutnya tuh In the Name of God. Mungkin kayak gini semua kali ya, kayak menganggap diri Tuhan gitu. Harusnya sih. Iya, tapi yang menganggap dirinya Tuhan tuh sebenarnya kasusnya juga banyak kan. Iya banyak. Yang di Itu Rusia juga ada kan. Yang waktu itu kan yang mana kita bahas kan. Tapi yang di Rusia orangnya maksudnya aman-aman aja kan. Aman, maksudnya ajarannya Tidak. sih bener-bener aja ya. Gua nggak bilang dia bener ajarannya, tapi maksudnya nggak berbuat jahat gitu loh. Iya. Cuma Tapi menganggap dirinya Yesus iya. aja. Yang telanjang bukan sih Bim? Emang telanjang aja. Lupa gue pokoknya di desa-desa gitulah. Gue juga lupa sih. Iya, kayak banyak gitu loh. Iya, pastinya sih akan ada. Cuma kalau ini berkedok, bro. Nah, dan juga dia ada ilmu cocokloginya juga kan. Iya. Kayak kata dia lahir tahun 1945. Dia ngitungnya, Tahu tapi gue gimana, lu ngulik nggak tuh yang dia ngitungnya gimana? Enggak tahu gue. Cuma intinya dia berteori kalau second coming-nya Jesus itu adalah tahun 1945. Nah itu Di pas mana tahun dia lahir. Iya. Jadi dia adalah reinkarnasi dari gila, cocokloginya ya mantap dari Jadi orang Korea. Gak jelas aja. Ya tapi kan kayaknya tidak tahu, Pet. Ya siapa tahu kan. Hmm. Jadi orang Indonesia bisa jadi. Black anjir. Nah ini ada salah satu karakter bisa dibilang tokoh utamanya lah di dokumenter yang namanya Maple Yip. Maple ini salah satu korban yang dibilang sangat berani lah untuk speak up karena dia salah satu-satunya korban yang berani menunjukkan wajahnya ya kan. Iya. Saya kan kayak ditutupin anonimus segala macem. Cantik salah satunya. Bukan masalah itu. Oh iya sih. Tapi memang benar dia cantik, ya Iya. kan? Tapi Gue yakin diangkat. semuanya cakep sih. Iya. Ya pokoknya gitulah. Nah si Maple ini ketika keluar dari kelompok JMS itu pas pengen bersaksi ke polisi, dia malah dapat ancaman lagi bro dari pengikut setia JMS sampai dia kabur dari Korea ya pada saat itu ya. Apa kabur dari Cina? Korea. Dari Korea pergi ke Hong Kong ya, apa Cina gitu. Pokoknya dia sampai keluar negeri lah untuk ya biar nggak diteror lagi Iya. sama pengikut-pengikutnya. Nah bahkan ketika dokumenter ini dibuat dan Maple setuju untuk bersaksi, itu dia masih diteror bro, kayak apa? Lu jangan ikut dokumenter ini lah, lu tau lah orang Korea tuh suka manipulasi gitu-gitulah segala macam. Sama JMS cabang Hong Kong kan. Iya benar. Berarti masih ada turis, masih running Banyak iya. Maksudnya sangat sangat menjamur dan setia juga, Fet, yang sampai di luar negeri juga sangat setia gitu. Itu hebatnya sih. Cuma Itu- si Maple sampai buat kayak video pakai HP ngevlog kalau itu bakal jadi video terakhirnya dia atau apa kan ya?
Iya, buat lebih ke apa ya? Defensif kali ya. Iya, jaga-jaga kan. Bukti mungkin kali Bukti ya. ya. Kalau dia emang kenapa-napa gitu kan. Mhm. Ya bahkan ketika dokumenter ini direkam, pas dia di airport gitu dijemput sama tim dari Korea atau tim produksinya, sampai dia ngikutin anjir. Sampai ke apartemennya loh. Mobil yang sama itu lumayan gila sih. Sampai ditanya kan sama ininya kan. Maksudnya kan sebesar apa gitu ajaran ini sampai lu punya spy aja. Gue tuh juga Lu punya spy. gue gak nyaman sih jadi Maple sih. Takut Iya. sih gue, tidur juga gak enak sih pasti. Iya, Gila. pasti maksudnya semua orang yang ada di ajaran itu pasti tahu Maple anjir, ya kan? Iya, karena kan dia juga jabatannya udah tinggi kan. Iya, bahkan yang si ini ya, siapa tadi tuh Kim Do Hyung itu kan ada julukannya kan di circle-nya mereka. Apa namanya Fet ya? Rubah Ya. Pokoknya ada julukan yang lebih jeleknya lagi dah. iblis. Iya, Exodus iblis ya. Pokoknya dia kayak dikenal sama seluruh anggota itu kalau dia ini orang jahat gitu ya. Iya. Itulah intinya. Nah, kita masuk ke modusnya nih JMS. Jadi salah mantap. yang sering dilakukan sih disuruh masuk kamarnya sih cewek-ceweknya, dan beberapa dibilang mau diperiksa atau dicek medisnya gitulah. Iya, Berbohongnya sih gitu, terus mulailah dipegang-pegang. tangannya Bangke banget sih. masuk. Gile ya. Gila sih ini. Itu serem sih, gue tidak bisa membayangkan. Tapi juga ada ceweknya yang di videoin kayak, halo sini ayo dong, kamu Nah, itu capek kayaknya kan?" itu yang gitu. udah Itu udah setia banget kali ya. tercuci otaknya sangat parah gitu loh. Kayak emang udah menganggap dia Tuhan lah intinya. Kalau yang ini yang masih sadar nih ini. Iya. Masih kayak orang biasa gitu, pas mengalami dia langsung kaget gitu. Nah, alibinya itu medical dan mulai megang bagian tubuh dan Perkosa. kadang ada yang perkosa juga kan. Itu gila sih. Gila Bahkan sih. ada sampai dibarisin anjing itu. Gila dah, kayak prostitusi aja. Iya Lama makanya banget ya. bro, gue juga bingung tuh kayak kok bisa gitu loh. Kenapa mereka nggak sadar gitu ya? Ya balik lagi Fed kan nanti juga Sadar sih ada Fet. kan. Maksudnya Ada kalau yang mereka mengelak pun dia bisa apa gitu. bener kan, ada yang takut kan, ada yang sempat cabut bangunin cewek sebelahnya, tapi cewek sebelahnya kayak pura-pura tidur gitu kan. Karena kan ini ya, maksudnya kalau ancamannya misalkan lu dikeluarin dari gereja ya bagus, tapi ketika lu dibilang menantang amanat Tuhan Iya. atau berdosa masuk neraka, siapa yang nggak takut aja? Balik lagi. Orang religius mana yang tidak takut? Ke mental kali ya, balik Iya. lagi ya. Karena Iya. mereka masih kuliah gitu. Ini karena mereka takut sama Tuhannya sebenarnya, rasa takutnya kan. Itu kasihan banget sih, diancam pakai nama Tuhan ya, menolak perintah Tuhan segala macam. Terus juga alasannya kan kalau udah seks sama dia, ceweknya bisa menuntut untuk nikah gitu kan. Kalau misalkan emang punya anak, tapi si JMS-nya kayak beralibi, nggak bisa, lu nggak bisa nikah sama gua karena lu kayak nggak bisa punya anak lah sama Tuhan segala macam. Anak kita akan cacat atau gimana gitu anjing. Gila dah, ada aja deh nih orang alasannya dah. Gila bro. Tua bangka loh. Iya. Di umur berapa sih dia berarti? 1945. Dari muda tua lah sih, sampai 40-an ya berarti ya. pas apa? Pas dia melakukan aksi-aksi tersebut. Tapi masalahnya kan sampai sekarang rumornya. Iya. Maksudnya sampai setelah keluar penjara lah ya. Sekarang sih 78 gue cek. Anjing. Tapi kan udah nggak di penjara. Setahu gue dia sekarang di penjara. Gue lihat. Lagi Akhirnya. ditangkep lah ya, proses lah. Lagi. Kalau nggak di penjara juga abis ini sama series Netflix juga udah hancur-hancuran menurut gua komunitasnya sih JMS sih. Series Netflix ini pas mau tayang dia ada ini loh, kayak perdebatan gitu loh buat tayang di Korea. Tapi untungnya bisa. Iyalah anjir, Netflix bro. Mm-mm. Udah bukan main-main bro. Gila. Nah, yang lebih parah lagi menurut gue adalah banyaknya kaki tangannya itu loh. Nah itu. Itu luar biasa parahnya sih, Bet. Maksudnya, dan beberapa kaki tangannya ini maksudnya yang mencari perempuan itu ya, bahkan katanya bekas korbannya dia gitu, Iya. yang sudah fully tercuci otaknya, malah jadi mencarikan korban baru. Gila dah. Gimana caranya ya meyakini korbannya dia untuk nyariin dia korban baru anjing. Iya makanya Itu jahat banget sih. agama tuh bahaya banget bro kalau disalah tafsirkan sih. Dijadiin kedok ya. Iya bahaya anjir. Iyalah. Gue juga bingung dah. Kadang kalau kayak begini gue pengen ketemu si JMS dah. Coba cuci otak gue dong gitu. Tapi gue udah Susah, tahu nggak ya, gue udah bisa. tahu ya. Iya Iya, udah udah tahu. Kayak gue pengen tahu gitu metodenya tuh apa sih? Apa gara-gara mental gue sekarang, maksudnya kalau menurut gue stabil kali ya. Kan kalau yang di dokumenternya dia Iya, bilang broken home, terus Iya, dia Mungkin bully. bisa jadi. bener-bener. Jadi merasa kayak ada tempat berlindung kan. Iya. Yang seperti tadi kita udah bahas, sering menyebarkan ajarannya sampai ke luar negeri lah intinya. Mm-mm. Di luar negeri itu dia juga bukan sekedar khotbah doang bro, tapi mencari mangsa.
Iya. Nah tapi itu sebelumnya ada ini lagi Riz, ada prediksi dari dia Riz. Prediksi. Oh, yang akan ditangkap. 1999. Anjing kayak artis Indonesia ya. Akan ada artis Indonesia yang ditangkap. Iya. Dia sendiri. Dia ya. sendiri bangke. Iya, itu salah satu prediksi yang mantap sih menurut gua. Iya. Tapi walaupun masuk akal juga sih kalau dia tahu dia melakukan hal yang salah, kan eventually dia akan tertangkap kan. Masih kendali dia gitu ya. Tapi dia nyebutin ini nggak sih? Kayak di tahun segini atau? Di tahun 1999 dia ngomong kayak Oh enggak, berarti misalkan dia ngomong nih di tahun 2001 gua akan tertangkap. Nah ketika tahun 2001 dia sengaja ninggalin jejaknya biar ketangkap. oh iya masih Biar- bisa iya. Biar prediksinya nyata. Masih bisa sih. Goblok aja. Itu mah bukan prediksi bangsat. Itu emang biar dia bener aja. Ya iya tapi kan orang Menggenapi firmannya dia anjir. tapi kan itu. orang-orang yang tidak tahu langsung anjing bener anjing ditangkap, berarti kan dia benar-benar bisa memprediksi Iya, gitu. iya. Oh, itu balik lagi dia tuh menyalahgunakan kan Yesus kan tahu kan maksudnya kayak siapa yang mengkhianati dan lain sebagainya gitu kan. Iya sih. Ini dia kayak mau kayak gitu kayaknya. Apa itu emang preventif dari dia ya? Kayak misalkan kan tadi kan kejahatannya kan udah dilakuin ya. Dia jadi nebar isu gitu kayak misalkan tahun 99 nanti gue bakal diisuin ini nih, lu Iya, jangan percaya ya. Dan dia kan mengambil dari kisah Yesus juga kan yang dihakimi, padahal dia nggak bersalah maksudnya Yesus. Iya. Dia menanamkan kalau sebenarnya dia nggak bersalah tapi dia akan ditangkap dan Iya, difitnah Itu gitu. tai banget sih. Gila goblok anjing sumpah. Tapi harus diakui itu lumayan pintar. lumayan pintar, cuma maksudnya ditangkapnya goblok, ketangkapnya pas lagi kocak anjir sumpah. Intinya ada satu momen tuduhannya udah mulai inilah formal atau legal, masuk ke ranah legal segala macam. Tapi sebelum itu gue pengen bahas sedikit ini tentang klaim dia yang ingin melakukan seks dengan 10.000 wanita. Katanya Gila. gitu sih, 10.000 wanita anjing berapa lama itu? Gila. Berikan aku 10.000 wanita anjir. Dan akan kugoncang JMS aja. Gila dan ini orang. Gila sih 10.000 wanita loh. Iya, terus ada juga salah satu mantan karyawannya, gue lupa nih, di Hong Kong kayaknya yang cowok itu tuh yang baru masuk dan lihat dokumen-dokumen, katanya dia menemukan banyak foto wanita yang apa ya jatuhnya topless gitulah, Iya, banyak. dikirimin. Bahkan ada yang pakai bikini sampai ada yang telanjang dada. Nah itu sih gilanya sih, dia udah keluar dari Korea gitu ya, Tapi masih Tapi masih ngambilin iya. cewek-cewek Korea ya, masih mau di gitu. foto-fotoin. Wah gila sih. Nah, gila dia terstruktur sekali lembaga ini anjir. Tapi Iya, apa kalau tahun segitu tuh kita mau dapat berita tuh masih lewat koran gitu kali ya? Iya. Jadi masih susah kali ya buat dapat info ya? Sumbernya mungkin salah satunya itu sama Iya TV. sih. Itu sih, maksud buktinya itu yang susah didapetin. Nah, salah satu yang tragis tadi kita belum bahas adalah si Kim Do Hyung, ayahnya. Yang katanya dia lagi telepon tiba-tiba ayahnya kayak diserang gitu lah, suaranya kayak panik gitu. Digebukin anjir Iya. di mobil ya lagi jalan pulang, sampai katanya mukanya ada yang bolong gitu. Ih. Pembuluh darah di sebelah kanannya yang kena pukul tuh mati semua, putus semua. Jadi makanya dia apa namanya kalau lu lihat kayak nggak bisa merasakan gitu loh, mati rasa. Karena semua pembuluh darahnya putus. kalau dipencet Iya. Kan juga kalau mulutnya jadi rada sedikit Mencong ini kan. Iya. Ih, tapi ketika ngeliat yang udah tuanya ini loh, keren loh bisa recover itu. Karena kan Iya. fotonya pas di rumah sakit anjing bengep banget sampai bengkak sebelah Iya. gitu kan. terus juga deskripsinya kan katanya bolong ya, Iya. segede Tapi kepala bisa kembali, itu keren sih. Itu Iya. baru mukjizat ya. Iya, Itu mukjizat. Oh ya JMS anjing. Tapi dia maksud gua ayahnya si Kim Dong Hyung ini juga kata-katanya bikin sedih sih. Iya tuh dia Iya. akhir gila dah. Yang Iya. akhirnya dia bilang intinya sih dia senang lah, intinya dia yang Mm-mm. kena bukan anaknya gitu. Iya. Karena kalau bukan dia yang kena pasti anaknya gitu. Iya. Gila, Iya. anaknya juga sampai mau nangis aja deh. Iyalah. Gila. Nah akhirnya tahun 2001 nih tuduhan secara resmi dibuat ke JMS ketika dia sedang khotbah di luar negeri. Jadi lagi nggak di Korea tapi tuduhannya udah secara resmi di apa ya? Maksudnya Proses lah. diproses sama Mm-mm. berkat bantuan si Kim Do Hyung itu tuh yang masih kekeh untuk bring him to justice. Nah akhirnya di tahun 2006 SBS dan Kim Do Hyung membuat broadcast baru terhadap tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan JMS. Korea Selatan akhirnya membuat surat penangkapan JMS dan meminta Cina untuk mengekstradisi JMS Korea. Nah akhirnya dia ditangkapnya di Cina lah intinya, Mm-mm. dan sempat ditahan 10 bulan. Sampai akhirnya tahun 2007 itu 2007 ditangkap di Cina ya, sorry. Akhirnya ditahan 10 bulan. Nah dia ketangkapnya gimana nih, Fet? Ketangkapnya Lo mau ceritakan silahkan dah. Yang ini kan yang Nyamuk. dia Yang di di tenda kan? tenda nyamuk ya. Iya.
Iya, ketangkepnya yang di tenda nyamuk tapi lagi ereksi kan. Terus dia gara-gara di nunduk. kiri kanannya kan ada cewek pakai Iya. bikini. Ah. Jadi dia nggak mau kelihatan tuh. Jadi Kalau- dia nunduk-nunduk anjir. Iya. Kalau lu tahu orang lagi mau pose olimpiade berenang, nah tuh dia kayak gitu tuh, nunduknya Iya, tuh. nunduknya. Karena soalnya kalau soalnya dia berdiri begini kan kelihatan Iya, ya anjing. Tapi pakai kolor doang. Iya. Iya, tapi pakai baju tapi pakai celana dalam Kebuka, doang. baju juga kebuka anjir Iya itu. kayak kemeja pantai ya. Meja pantai. Iya, anjir. polo-polo gitu dah. Itu rumahnya juga gila loh. Itu rumah dia apa sih? Kayaknya nyewa deh Riz ya. Ya kayak kediaman apa beli ya? sementara kayaknya harusnya. Orang dia liburan kemana satu resortnya di booking kan? Apa beli ya Bim berarti kalau gitu ya? Enggak nyewa pasti. Pasti Soalnya nyewa. ada terowongannya loh. Buat kabur ada Oh, iya? Riz, ada. Buat nyelinap-nyelinapnya ada. Gila. Gua Kalau nggak itu tahu masa dah. nyewa ada gituan Fet anjir. Berarti beli kali. Bikin kali. Rumahnya di sono mungkin. Bisa jadi. Anjing sumpah kocak. Intinya dia anjing, tertangkap di mata-matai sebelumnya ya. Kayak Iya. diikutin kan sampai Ah. ke rumahnya, terus pas udah lengah lah baru tuh di ke gap tuh sama kameramennya tuh. Iya, Kameramen di Taiwan ya apa Cina ya? di Hong Kong Cina. Nah, itu akarnya tuh gara-gara yang ngirim-ngirim foto itu tuh, foto-foto bikini, foto-foto topless. Jadi itu dia metodenya abis dikirimin ke si JMS, diseleksi yang cakep dibawa ke Cina. Oh. Nah, jadi dari Korea ke Cina diikutin ceweknya gitu kan. Oh, yang diikutin ceweknya yang datang itu ya. Iya. Iya, iya. pinter anjir. Pas di kamera sih anjing. Kocak Gila. anjing. Itu mah udah Keluar bukti. atau kau kebunuh anjay. Digampar lagi anjing. Iya. Oh, lu jadi mukul gue gitu ya anjir gitu. Kalau di Indonesia mah udah diarak gitu. Ya, Iya, bro, anjir, dibakar anjir di Indonesia udah bukan diarak lagi. Ngeri sih. Nah, akhirnya tahun 2008 selama 10 bulan kan di 2007 itu dia ditahan di Cina. 2008 akhirnya diekstradisi Korea. JMS akhirnya dipenjara selama 10 tahun dari tahun 2008 sampai 2018. Ketika ditangkap dia nggak mengakui semua perbuatannya. Intinya dia juga terlihat berakting gila Kocak anjing agar berarti diberikan simpati oleh petugas. Nah, meskipun sudah tertangkap, Providence atau gerejanya tetap berjalan. Gila kan? Iya anjing sumpah breaking gila paling kocak kayak kenapa anjir sumpah ya ngeselin anjing sumpah pas acting gila tuh gue udah ngerasa kayak anjing lu kan mengaku diri lu Mesias ya Iya. masa lu ketangkap kayak begitu Langsung sih, nggak anjing? ngaku lagi Bim kalau dia bukan Mesias. Iya malah dia yang menyangkal dirinya dia sendiri Iya. anjing. Gak, gue 3 cuma kali pendeta. lagi. Iya goblok Nah, aja terus ketika Maple pokoknya si Maple itu sebenarnya masuknya ketika dia di penjara kan. Nah, akhirnya tetapi ketika setelah keluar dari penjara si siapa namanya JMS ini ternyata masih melakukan pelecehan seksual anjing. Iya. Padahal udah dikasih gelang di kakinya kan tuh kalau Hmm. dia keluar rumah dikit ke alert dah tuh polisi Hmm. atau segala macam. Tapi katanya masih melakukan aksi pelecehan seksualnya. Bahkan si Maple katanya ketika dia udah pengen kabur nih, tapi kan dia lagi nggak enak badan nih, jadi besok deh dia kaburnya. Malah masih datengin nih kamarnya hanya dipaksa untuk melakukan seks. Kalau Padahal lagi di- sakit. Kalau di dokumenter sih dibilang lagi divaksin ya. Berarti itu Oh iya, baru habis- ya. habis Iya, vaksin. Baru tuh ya berarti. Iya nggak Iya, sih Fer. 2021 nggak sih? aduh iya kayaknya deh Kan setahu gue sih. vaksin tuh keluar 2021. Atau 2020 kali. Karena kan di sana Lebih cepat. Iya, maksudnya virusnya berasal dari sana, harusnya lebih cepet dah. anjing sumpah si Maple Gila sih. kasian lu. anjir Ada rekaman videonya oh gua. dia di audio Oh, iya, Oh Fer. iya, Audio. akhirnya ada audionya ya. Di Audio, dokumenternya anjing. dikasih tuh. Gua- Apakah kau sudah basah kayak gitu-gitu ya? Oh gua skip dah, gua kasihan anjir gara-gara ngeliat mukanya lagi Oh, nangis-nangis. Malah gua audionya tuh gua dengerin karena anjing bangsat JMS tuh ini nih bukti nyata anjir. Iya gila banget Gila dah. ya. Nah, akhirnya si JMS pokoknya Maple bersaksi tahun 2022. Akhirnya dia ditangkap lagi nih si JMS nih. Dan penyelidikan sampai sekarang masih berjalan. Jadi masih dalam proses penyelidikan untuk dihakimi lah ya, diadili pengadilan gitu. Itu sih cerita singkatnya. Nggak singkat-singkat juga sih sebenarnya sih. Lumayan lama. lumayan panjang ya. Lumayan panjang gitu. Dan buktinya juga gue ada sedikit argumennya lumayan banyak juga nih. Tapi lo ada yang masih mau dibahas nggak? Paling tambahin yang Tentang itu doang kasusnya. tuh, yang panjang Korea 1178. Itu nomor selnya ya. Iya, jadi tuh nomor selnya tuh kan dia pas di penjara, nomor selnya tuh 1178. Terus dia bilang kayak berdoa jam berapa? Oh iya bener. Satu pagi ya, sama 1 siang ya. Iya kayaknya gitu 1 dah. pagi, 1 siang, jam 7 malam, nanti lu dapat 8
kebaikan gitu-gitu. Anjay. Terus Keren. kalau di Udah cocok kayak- logiin panjang Korea tuh 1178 km. Jadi dicocok-cocokin sama dia. Pulaunya. Iya, Iya. panjangnya dari ujung ke ujung lah. Itu mah bisa googling juga ya arti ini persamaannya sama ini gitu. Tapi ya? brengseknya disamain sama nomor selnya apa request ya? Anjing ya. Atau enggak GPT Maksudnya- lah. Bisa request. Maksudnya dia kan memprediksi 1999 Riz. Maksudnya dia mungkin memprediksi nomor sel juga kali udah dipersiapkan kali Tapi itu sama si bangke. nggak tahu sih gue. Mungkin kebetulan terus dia pas yes 1178 anjing. Ada iya. Iya, iya. Pasti dia seneng lah aja bisa gue cocok login nih. Atau enggak mungkin dia kayak feeling gue ya, dia punya rencana semua sel kayak ada cocok loginya. Oh bisa jadi. Bisa Misalkan jadi. apa gitu ya. Iya. Itu kayaknya orang-orangnya juga bantuin aja. Oh orang-orang di bawahnya bantu Iya, mikir pasti bantu mikir lah, ayolah gitu ya. loh. Pak JMS ini aja. Ini aja. Kalau dia bilang gini ya, besok malam pokoknya udah ada 2 ide gitu. Udah. Gue gak mau tahu dah, lu cari dah. Lu yang buat skripnya, anjing goblok. Apa sih bantahan emang Nis? Ini lumayan sih. Jadi mungkin disclaimer dulu ya. Maksudnya ini gue yang mencari soalnya, gue takutnya gue ntar dikira antek JMS anjing. Tar dulu, ini si toko sepi udah mati belum nih? Baterai lemah anjing. Oh iya, berarti sorry ya, mohon maaf ya. Memang ini nih kita dimarahin nih Fet sama klien nih. Aduh. Gila, yaudah minggu depan boleh lah ya. Kita kasih lagi ya. Kita kasih lagi. Sorry nih, kita banyak kendala. Kamera juga baru ganti tiba-tiba kan error Iya. gitu. Ini JMS nih anjing emang. Iya nih, Bangke. fix. Apa nih disclaimer Is? Ya disclaimer dulu sih, maksudnya gua dan kita bertiga lah ya pasti gue bisa pastikan tidak mendukung pasti pelecehan seksual dan segala macam bentuknya, Iyalah. sekecil apapun gitu ya. Gila. Betul. Dan juga gue membahas ini bukan gue ingin membela JMS gitu, tapi cuma sekedar apa ya, melihat sisi lain lah. Soalnya kan dia bener-bener sama sekali nggak dikasih apa ya, nggak dikasih panggung lah untuk berbicara sedikit pun dari sisinya dia atau dari sisi pengikutnya si JMS sama sekali itu. Menurut gue itu nggak fairnya di dokumenter Netflix di situ menurut gue. Dan ketika gue nonton kayak ini lumayan menyudutkan banget sih. Maksudnya sangat one sided. Menurut gue dokumenter itu harusnya menceritakan dari dua sisi. Apalagi nih kasus belum berakhir. Iya nggak sih? Maksudnya lu boleh lah menceritakan satu sisi kalau kasus ini udah berakhir misalkan beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu, itu boleh lah karena kan itu dia udah terbukti kan. Dan di sini status si James ini belum terbukti sama sekali bro. Ya. Jadi mungkin itu pantas untuk kita bahas sedikit. Dikulik ya. Iya. Dan ini gue dapat dari jmsprovidence.com. Iya. Kayak situ website pengikutnya lah yang mengumpulkan data intinya. Salah satu ininya tadi gue udah bahas sedikit, pembawaan dokumenter yang berat sebelah. Tidak ada dari pihak JMS atau Providence yang dikasih sama sekali waktu untuk menjelaskan dari ininya yang tadi udah gue bahas kan. Itu sama sekali tidak adil. Reka adegan yang didramatisir. Itu kan maksudnya sebenarnya kan nggak ada yang melihat gitu, yang melihat paling cuma korbannya doang. Tapi kan kita nggak tahu apakah JMS benar-benar melakukan kayak kan di situ ada direkain kayak ritual gitu kan, sampai gitu-gitu. Kayak itu sangat dramatisir sih. Jadi kayak menggambarkan JMS tuh terlalu terlalu sekte banget gitu ya kan menggambarkannya. Terus juga di dokumenter Netflix ini memasukkan tuduhan yang sudah dikonfirmasi sebenarnya tidak benar. Salah satunya adalah tahun 2007 katanya Yonhap News, MBN News, dan Chosun News pernah minta maaf ke JMS karena dia sempat menuduh melakukan pelecehan seksual, dan mereka terbukti kalau buktinya itu nggak ada sama sekali, mereka cuma nuduh doang gitu. Oke. Si medianya. Dan tahun 2014 media lagi, Ilyo Journal, minta maaf lagi karena telah mengklaim JMS melakukan seks dengan pengikutnya dan mengaku kalau tuduhannya itu salah. Tapi di dokumenter itu tidak ada ini pernyataan ini. Maksudnya banyak detail yang dikurangin, yang nggak dibahas lah untuk menguatkan argumennya dia sendiri, si Netflix sendiri gitu. Intinya begitulah. Nah selanjutnya, minimnya bukti yang tidak 100% akurat bro. Di dokumenter ini juga dituduh kalau JMS memperkosa 100 pelajar di Taiwan. Tapi sampai sekarang katanya nggak ditemukan bukti yang konkret oleh Perdana Menteri Pendidikan dari Taiwan gitu. Lo ada yang mau disampaikan nggak? Tadi gue dengar lo ada menemukan ini. Gimana? Lu jadi pro JMS lu sekarang. Menemukan apa? Salah satu korban di Taiwan.
Oh, yang salah satu korban di Taiwan sebenarnya bukan korban, lebih ke gereja JMS-nya aja. Maksudnya? Jadi gue baca nih di salah satu website. Jadi dia waktu itu ketemu sama salah satu YouTuber di Taiwan. Jadi itu tuh di JMS gitu. Iya. Selang beberapa tahun kemudian si YouTuber itu jadi gede, terus dia tuh langsung kayak sadar gitu kan. Wah, ini mah anggota JMS nih gitu. Terus si YouTuber itu tuh klarifikasi kalau dia tuh udah nggak di JMS, dan di JMS menurut dia peraturannya itu bertentangan sama apa yang dia percaya gitu. Udah gitu doang. Berarti kalau dari situ yang gue tangkap memang apa yang diajarkan gitu ya. Iya. Nilai-nilainya yang ditanamkan JMS ya emang nggak sesuai aja gitu. Jadi makanya orang cabut. Iya. Tapi lagi-lagi buktinya ada nggak dia? Atau cuma cerita aja? Dia sih klarifikasi sih. Nah itu Cerita. masalahnya di situ sih sebenarnya kasus ini. Kayak banyak orang tuh menuduh dari cerita ke cerita doang gitu, Fet. Jadi problemnya di situ tuh, pengadilan kesusahannya di situ katanya membuktikannya. Nah selanjutnya ada nih, dari semua korban katanya nggak ada yang punya bukti sama sekali, semua berdasarkan cerita pengalaman. Nah peran Kim Gyeong Chon nih ada juga di dokumenter ya. Katanya mantan wakil presiden Providence ada. yang akhirnya keluar ya. Iya, itu yang rada-rada tua tuh. Iya gitu. Di awal-awal ada. Dia dikenal sebagai cepunya kan. Logikanya, secara logika nih isu JMS melakukan pelecehan itu kan udah dari 1980-an lah ya, 1980-an akhir sampai 1990-an. Dan dia udah di situ kan, si siapa namanya, Kim Gyeong Chon. Tapi kenapa dia bertahan selama 30 tahun untuk menjadi vice president gitu, padahal dia tahu JMS melakukan itu semua. Harusnya kan dia juga sebagai accomplice, apa ya bahasa Indonesia ya, sebagai kaki tangannya lah. Harusnya dia diinin juga dong. Maksudnya kayak diperiksa lah. Iya, maksudnya dia bersalah juga gitu kan. Dia membantu JMS untuk mengumpulkan gadis-gadis itu. Tapi kenyataannya dia nggak mendapatkan ini sama sekali. Dia free aja gitu. Itu sih kejanggalannya. Salah satunya. Dia baru keluar tahun 2009. Nah ini ada salah satu fakta dari website. Gue nggak tahu sih ini fakta atau enggak. Tapi dia bilang di tahun 2009 itu ketika Kim Gyeong Chon itu keluar, katanya si JMS itu merekrut orang umatnya yang lain lah untuk jadi vice president. Jadi apakah itu motif ya Kim Gyeong Chon untuk balas dendam atau segala macam, itu dari website itu dia bilang begitu ya. Bisa jadi itu motifnya segala macam. Nah next ada Profesor Kim Do Hyung. Katanya dia tidak memiliki bukti yang cukup jelas bro, si profesor itu. Dia dari salah satunya nih ya, dia Kim Do Hyung itu kan nggak pernah jadi korban, ya kan? Ataupun melihat secara langsung JMS melecehkan korbannya, ya kan? Jadi dia tidak punya bukti. Terus dia juga mengklaim bahwa mantan pacarnya pada saat itu dilecehkan oleh JMS, dan hal tersebut bisa aja dengan mudah sebuah omong kosong, ya kan? Karena mantannya itu di dokumenternya juga nggak ada, ya kan? Jadi nggak ada konfirmasi dari korban langsungnya yang dilecehkan gitu. Cuma dari ceritanya si Kim Do Hyung, ya paham kan? Terus si Kim Do Hyung ini katanya juga pernah mengirim surat permohonan maaf ke JMS 2 kali. Kenapa ya? Minta maaf semua ya? Kenapa tuh? Katanya gara-gara mencoreng nama baik. Kan dia sempat itu kan ke media beberapa kali. Katanya dia sempat ngirim juga secara langsung ke markasnya JMS 2 kali. Tapi setelah itu malah dia meminta tebusan $2 juta Amerika bro. Anjing banyak banget ke JMS, ke pihak JMS. Katanya kalau mau tuduhannya itu dicabut. Gitu. Dan di websitenya ada transkripnya bro. Transkrip apa? Itu suratnya dia kayak minta 2 juta, tapi pakai bahasa Korea ya, meskipun gue nggak bisa translate juga, tapi lumayan ini sih meyakinkan gitu menurut gue. Nah itu ada transkripnya gitu. Selanjutnya ada salah satu korban yang bernama Jang. Ini gue nggak tahu nih si Jang tuh mantannya dia, kayak bukan sih ya, salah satu korbannya mungkin. Dia pernah bertestimoni kalau JMS itu melecehkan dia. Tapi beberapa saat kemudian di pengadilan dia menarik tuntutannya bro, dan mengaku kalau Kim Do Hyung menyuruhnya untuk bertestimoni kalau dia pernah dilecehkan JMS. Oh, disuruh gitu. Dan ada transkripnya juga, maksudnya kan kalau di pengadilan dicatat kan, gitu kan. Itu ada tuh semuanya, pertanyaannya, jawabannya semua gitu. Ada buktinya anjing. Lumayan ngeri juga sih. Maksudnya kalau ini benar ya. Terus selanjutnya ada Maple nih.
Kalau Maple argumennya adalah menurut website ini seorang performer. Ya kan? Dia bisa acting, bisa nyanyi segala macam. Jadi ada kemungkinan gitu ya. Kalau semua ini adalah act-nya dia. Acting gitu. Iya, dan menurut argumennya motifnya itu ada dendam atau iri ke JMS. Kalau dari website JMS Providence ini dia menceritakan tentang betapa spesialnya Maple di Providence saat itu. Dia kayak apa ya? Yang difavoritin oleh JMS dah pada saat itu. Iya. Sampai suatu ketika si JMS udah nggak terlalu perhatian lagi sama dia gitu. Intinya gitulah. Dia pengen perhatian dari orang yang dia idolakan, intinya gitu. Sampai akhirnya dia punya panggung sendiri kan di Netflix gitu segala macam. Dan yang krusial ini yang pengen gue bahas adalah rekaman suaranya, bro. Itu kenapa? Itu kan maksudnya itu salah satu bukti yang paling kuat kan. Ketika gue nonton juga anjing nih udah nggak bisa lagi nih. Karena itu berhubungan sama langsung sama pelaku kan. Iya, dan buktinya sangat kuat itu rekaman suaranya gitu. Dan jelas banget kan. Tapi ketika diminta file aslinya di persidangan, si Maple nggak bisa ngasih. Katanya dia kehilangan file aslinya akibat proses mindahin dari cloud gitu segala macam lah. Dia mindahin tapi akhirnya dia kehilangan HP-nya yang buat ngerekam. Jadi filenya bener-bener hilang. Kan aneh ya maksud gue. Itu adalah bukti yang paling krusial yang bisa pokoknya udah menjebak, udah terpojok banget dah. James udah nggak bisa kemana-mana. Tapi kenapa bisa hilang gitu loh? Maksudnya sangat ceroboh gitu kan untuk file yang krusial itu gitu. Intinya gitu sih. Dan juga di recordingnya ini argumennya dari pihak JMS sih, dari eksekutifnya dia bilang katanya kalau recording itu diedit intinya lah, diedit itu kan. Jadi kejadian aslinya adalah ini menurut dia ya, kejadian aslinya si JMS itu si waktu itu si Maple katanya lagi diare. Nah di apa ya bilangnya, di rumahnya atau di perkumpulannya JMS itu di Providence namanya, di apa nih namanya, bentar, Womyong, nama tempatnya kalau nggak salah itu ya. Pokoknya dia ada air vet di situ. Nah itu di apa ya, dianggapnya tuh air sucinya dia lah. Jadi si Maple itu disuruh minum air itu biar diarenya sembuh. Nah itu di rekamannya kan ada tuh kayak dicukam, katanya itu kan apa kayak lu udah keluar atau belum gitu kan ya. Tapi katanya aslinya lu udah minum atau belum. Kalau lu minum ini lu akan muntah apa ya, akan muntah berkali-kali gitu lah pokoknya. Gue udah muntah, gue sering minum ini jadi gue muntah sampai 50 kali gitu Fet. Kan kalau di recording itu ya I come 50 times gitu kan. Katanya dari situ. Itu argumennya mereka sih. Meskipun menurut gue juga bagaimana lu bisa tahu siapa namanya JMS mengatakan hal-hal itu gitu kan, lu nggak ada di situ harusnya. Iya. Nah ini ada footage penangkapan yang James Color tadi tuh. Ada juga nih argumennya kalau ketika itu ceritanya adalah itu kan di Cina ya. Di Cina itu. Di Cina kan ya. Terus ada dua cewek itu, katanya dua cewek dari Cina datang ke situ Fet untuk mengunjungi JMS. Nah katanya dia nunggu lumayan lama tuh cewek-ceweknya di luar, katanya nungguin JMS-nya. Terus gerah. Kepanasan, iya. Terus kata JMS ya udah lu cooling aja di, kan ada kolamnya tuh di rumahnya, disuruh cooling. Akhirnya berenang lah. Terus setelah dari berenang itu mereka berdiam di tenda nyamuk itu tuh berdua. Nah JMS kan juga ikut berenang, jadi dia pakai kolor doang dong. Tapi seenggaknya dia masih pakai baju tuh sebelum itu. Intinya kayak gitu sih. Kayak cuma kesalahpahaman argumennya. Yang ngaceng. Tapi kan lu ngeliat nggak dia ngaceng maksudnya di video itu? Enggak kan, cuma itu mah base dari iya makanya pernyataan. Iya balik lagi semuanya tuh kayak berdasarkan pihaknya yang ingin menjerumuskan JMS gitu lah intinya. Ini cukup menarik sih kalau menurut gue sih, ada argumen-argumennya kayak begitu sih. Iya. Tapi bagi gue tetap sih itu argumen dari pengacara tetap. Iya, ntar lagi. Saya dikit lagi. Lumayan seru nih. Jadi intinya ya sebagaimana orang nggak terima gitu ya ketika rumah lu dimasukin oleh stranger ya dia nggak mau direkam lah karena itu trespassing, privasi dia juga harusnya itu melanggar hukum. Dia lagi pakai kolor lagi ngaceng lagi. Karena maksudnya meskipun dia tidak melakukan pelecehan seksual atau tidak, orang bisa ngaceng gitu. Iya kan. organ vitalnya gitu. Iya. Makanya nunduk. Iya, malu lah sebagai pendeta. Masa ngaceng aja. Tapi footage sebelumnya enggak. Yang mana kan dia kan nge-spy kan udah dari lama tuh.
ada yang pas dia nge-spy ke bagian kamar, ada dia sama cewek-cewek rame. Nah, itu gue nggak tahu. Itu Nggak. asli apa nggak sih? Itu asli. Gue lupa yang itu. Itu tapi ada nggak di Nggak pernikahan ada. Neris? Nggak ada ya? Nggak ada nih. Mhm. Terus selanjutnya footage yang menunjukkan dikelilingi perempuan. Kalau dokumenter banyak tuh kan ya. Iya iya. Kayak dikelilingi banyak perempuan. Katanya itu diedit sedemikian rupa jadi pakai timing sama framing. Sebenarnya kalau lu ngecropnya itu jadi videonya kan angle-nya lumayan gede, tapi di crop dikecilin. Yang ketika jumlah perempuannya lebih banyak gitulah. Sebenarnya kalau di zoom out cowoknya juga banyak katanya begitu. Oh. Terus juga timingnya, jadi ketika lo misalkan panning ada cowok di cut gitu, itulah segala macem lah. Oh gitu. Terus ada lagi footage menunjukkan JMS breakdown di kamera saat proses interogasi. Itu kenapa? Yang acting pas Iya. pura-pura gila. Nah. Katanya tuh sebelum dia ke Korea kan dia di penjara di Cina ya. Ah. Selama 10 bulan itu katanya dia disiksa bro. Oh. Jadi maksudnya diinterogasi, tapi interogasi sama orang Cinanya terlalu parah. Kayak ditaruh sel yang sempit terus gelap gitu-gitu lah berhari-hari. Terus katanya juga diancam gitu loh pakai pistol segala macem. Jadi ketika dia pulang ke Korea katanya emang mentalnya lagi nggak terlalu stabil gitu. Ya gitu-gitulah. Kalau ini footage pas dia main bola nggak ada yang ngerebut. Oh Nggak ada. iya. Ya itu mah emang takut aja kayaknya. Anjing, iya anjing goblok dah. Main bola nggak ada yang ngerebut aja Itu dari golin. ujung ke ujung. Sampai golin berapa? 50 gol Iya, ya anjing, gila. Itu 500 ya. Golin berapa ditolak. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pelecehan seksual ya konteksnya. Intinya begitu sih. Ya tapi balik lagi sebenarnya ini semua juga sebenarnya belum tentu benar ya. Iya. Ini kan Itu klarifikasi dari JMS-nya kan. pembelaan dari JMS-nya, meskipun menurut gue juga harusnya tetap didengarkan. Ya, entah Pembelaan dari itu dia. kocak apa enggak lah ya. Tapi menurut gue nggak terlalu kocak juga sih, masih masuk akal lah. Untuk editan tuh gue ngerasa Tapi berasa kan kayak bisa. flat art anjing. Tapi maksudnya Bebal gitu loh maksud gue. Buat memberatkan dan si terdakwa ya. si Maple itu kan kasusnya tahun 2019 2020 kan, udah canggih. Iya sih. Cuma tetap aja sih menurut gue ada beberapa hal yang apa ya, pembantaannya sebenarnya menarik sih. Ada beberapa hal, apalagi si yang Kim itu ternyata juga ya Iya, itu lu gua nggak juga nggak tahu sih sepenuhnya ini, maksud gue nggak Kenapa? sepenuhnya lu murni pengen jatuhin, ternyata nyari duit juga lu bisa di situ Alasannya gitu kenapa kan. ya? Dia minta 2 juta. Sebenarnya yang itu transkripnya sih, Duit sih bro. bukti Udah pasti. transkripnya sih Vet. Maksudnya kalau gue nggak nemu transkripnya kayaknya gue nggak percaya sih. Cuma transkripnya sangat meyakinkan anjing. Meyakinkan. Iya, bahkan yang laporan Menteri Taiwan itu ada juga transkripnya. Kayak dia tidak bisa menemukan bukti sama sekali gitu-gitu lah. Oke. Iya sih, tapi kocak juga ya maksud gue. Ternyata si Kimnya Iya bisa itu sih. mencari keuntungan di saat seperti itu juga anjing. 2 juta dolar Amerika anjing, gila bro. Mau bangun apa Banyak dia? banget sih. Gila. Iya, sebenarnya intinya yang mau gue sampaikan adalah jangan sepenuhnya percaya sih. Meskipun sekalipun itu perusahaan gede seperti Netflix ya, yang menyampaikan sebuah cerita, jangan langsung percaya karena ini kasusnya belum berakhir sih. Menurut gue itu krusial di situ. Iya, Kalau dia kasus ini udah berakhir, lu boleh lah percaya karena Dia- ini masih belum diselidiki sama sekali. lagi nggak bisa menunggu persidangan setahu gue baca. Iya, karena mencari buktinya, Vet. Oh, mencari bukti. Nggak ada sama sekali. Itu yang bikin susah katanya. Cuma ada kesaksian-kesaksian ya. Cuma Maksudnya ada saksi cerita-cerita orang, kan? dari korbannya, nggak ada yang punya bukti sama sekali. Sih. Oke. Menarik nih. Jadi sebenarnya kita nggak tahu siapa yang bohong dan nggak tahu siapa yang jujur juga ini dari dua belah pihak. Mungkin aja menurut gue sih, tapi gue percaya 70% dia melakukan itu ya. Kalau gue gara-gara melihat pembelaan ini, tadi awalnya gue 100% nih gara-gara Netflix. 100% percaya dia melakukan itu. Tapi ketika melihat pembelaannya, mungkin aja dia ada kemungkinan kecil, meskipun sekecil itu menurut gue harus diberi panggung untuk menjelaskan lah seenggaknya. Diberi kesempatan gitu ya. Iya, karena kan itu adil bro. Kalau dari gue sih, gue terlepas dari dia melakukan pelecehannya benar atau enggak ya, tetap aja sih nih orang rada sedikit sesat aja sih dari ajaran dia Red mengaku Mesayah itu lo udah Iya. kayak Ya. Nah tapi itu kalau itu yang Mesaya itu bisa jadi potongan sih Vet. Maksudnya di Netflix kan kayak cuma ya mungkin aku sih, Mesaya. Siapa tahu dia lagi mengkutip satu, atau lagi ngomongin orang lain gitu lagi kan. mengkutip ayat gitu. Siapa misalnya Nah. tokoh ini lagi berkata aku adalah seorang Mesaya atau apa Kalau gitu. itu gue nggak tahu ya. Karena kan di Netflix kayak cuma 3 detik dia ngomong aku Mesaya atau jangan cari Tuhan, akulah Tuhan. Siapa tahu dia lagi mengkutip apa gitu kan, kita nggak tahu. Maksudnya bisa
di frame sedemikian rupa di dokumenter itu gitu loh. Gak bener aja. Terus sekali lagi gue tidak membela JMS ya. Iya. Gue cuma mencoba mencari keadilan aja Iya. di dokumenter yang Netflix itu menurut gue sangat tidak adil. Masuk akal. Iya, tapi gue juga penasaran sih sama akhir dari perjalanannya ini sih. Iya, Gue iya. kepo Akan sih seperti anjir. apa sih? Maksudnya buktinya akan dapat nggak nih dan dia akan terdakwa salah sih. Gue harap sih dia terdakwa salah dan semuanya terjadi benar ya. Karena gue malas banget nih kalau sampai dokumenter itu ternyata bohong anjing. Iyalah. Maple gitu segala macem bangke. Iya, tapi harusnya sih 90% bener kata Ferdian sih. Menurut gue ini terdakwa salah sih. Karena terlepas dari memang tidak ada bukti tapi banyak banget saksi, itu juga lumayan susah tuh pemerintah misalnya untuk Nah iya dia tuh ditangkap gara-gara itu. Iya kan, terlalu banyak kan orang yang bersaksi. Maksudnya gitu kan loh. nggak adil juga dari kacamata apa ya namanya hukum, nggak adil dia ditangkap gara-gara bukan bukti, tapi gara-gara dorongan masyarakat. Karena kalau dia nggak nangkep, habis tuh hakim tuh sama masyarakat tuh dibabat. Footage lah berarti. Nyobar lah bareng ya. Ya nggak tahu sih. Ya harus dari persidangan sih. Iya, Maksudnya kalau Maksudnya dari 30 yang pelapor 30-30-nya misalkan kan diinterogasi dong. Kalau misalkan ada 10 bohong ya kemungkinan bisa aja jadi bayaran gitu. ya dan apa ya maksudnya pengadilan aja nggak bisa menemukan buktinya gitu ya. Ini juga sih. jadi kayak bener nggak nih? Ya oke lah segitu aja ya untuk pembahasan JMS gitu. Semoga kalian mendapatkan fakta baru dari Opini Tengah Malam atau diskusi baru dari Opini Tengah Malam. Buat kalian yang udah update kasusnya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dari kita saya sorry nih kalau seandainya kameranya ada kurang nyaman karena tadi ada mati dan sempet nih ya placement kita. Iya nih. Kayaknya ini salah Ferdian lah, nanti kita lihat ke depannya. Nanti kita say sorry lah sama brandnya. Iya kita saya sorry sama Sepi lah ya. Kita saya sorry sama Sepi gitu. Ya buat kalian jangan lupa untuk follow sosial medianya Opini Tengah Malam, ada di Twitter, Instagram, dan TikTok tentunya. Dan lupa langsung terus di kolom komentar, share video ini di YouTube, share juga di podcast ya, dan dikasih rating 5. Jangan lupa di podcast. Paling segitu deh podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.